Cinta Kendedes dan Malapetaka Keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring dalam sejarah Singosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 korban Keris Empu Gandring. Siapa yang tak kenal dengan Keris Empu Gandring? Keris ini dikutuk pembuatnya, yaitu Empu Gandring, akan membawa malapetaka. Keris pencabut maut ini dikisahkan dalam kitab Pararaton atau Katuturani Raden Amrok, gubahan tahun 1478 dan tahun 1486, tanpa disebutkan pengubahnya. Di luar mitos soal magis Keris Empu Gandring, kisah ini menggambarkan suksesi berdarah yang mengiringi perjalanan kerajaan Singosari yang didirikan oleh Ken Arok. Berawal dari kisah, Ken Arok terpesona oleh Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Menurut pendeta Logawe, siapa yang berhasil memperistri Ken Dedes akan menjadi raja besar. Ken Arok pun bertekad membunuh Tunggul Ametung. Ayah angkat Ken Arok, Banggo Samparan, menyarankan agar Ken Arok memesan keris kepada kawan karibnya, yaitu Empu Gandring, sang pembuat keris yang ampuh di Lulumbang. Maka datanglah Ken Arok menemui Empu Gandring. Ken Arok meminta kerisnya selesai dalam 5 bulan, sedangkan Empu Gandring minta waktu setahun. 5 bulan kemudian, Ken Arok kembali ke Lulumbang dan menemui Empu Gandring sedang menggerinda keris pesanannya. Karena belum selesai, Empu Gandring menolak memberikan keris itu. Ken Arok pun merebut keris itu dan menikam Empu Gandring. Sebelum mati, Empu Gandring mengutuk bahwa Ken Arok dan 7 keturunannya akan mati oleh keris itu. Merasa bersalah, Ken Arok berjanji kalau cita-citanya menjadi raja terwujud, dia akan menunjukkan rasa terima kasihnya kepada keturunan Empu Gandring. Korban-korban keris Empu Gandring. Tunggul Ametung. Di Tumapel, Ken Arok berkawan dengan Kebo Ijo yang dikasihi Tunggul Ametung. Dengan cerdik, Ken Arok membuat Kebo Ijo tertarik dengan keris berukuran kayu cangkring yang dibawanya. Ken Arok meminjamkannya, dan Kebo Ijo suka memamerkan keris itu sehingga setiap orang di Tumapel tahu Kebo Ijo memiliki keris itu. Pada suatu malam, Ken Arok mengambil keris itu tanpa sepengetahuan Kebo Ijo. Ken Arok menikam Tunggul Ametung yang saat itu sedang tertidur dan meninggalkan keris itu tertancap di dadanya. Korban selanjutnya yaitu Kebo Ijo. Warga Tumapel yang pernah melihat Kebo Ijo memamerkan keris itu serta-merta menuduhnya sebagai pembunuh Tunggul Ametung. Mereka mengeroyok dan membunuh Kebo Ijo dengan keris itu. Pada akhirnya, Ken Arok bebas dari tuduhan, akan tetapi tidak terbebas dari kutukan Empu Gandring. Kebo Randi yang masih kecil menangisi kematian ayahnya, Kebo Ijo. Merasa terharu, Ken Arok menjadikan Kebo Randi sebagai anak angkatnya. Setelah peristiwa itu, maka terwujudlah keinginan Ken Arok untuk mendirikan kerajaan Singosari pada tahun 1222. Waktu setelah Ken Arok telah menjadi seorang raja, Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes yang saat itu sedang hamil 3 bulan, mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ketika anak itu lahir, diberi nama Anusapati, sedangkan Ken Arok dan Ken Dedes memperoleh 3 putra dan 1 putri, yang bernama Mahisa Wungateleng, Panji Saprang, Agni Baya, dan Dewi Rimbu. Kemudian dari pernikahannya dengan Ken Umang, Ken Arok mempunyai 3 putra dan 1 putri, Panji Tojaya, Panji Sudatu, Tuan Wurgola, dan Dewi Rambi. Ken Dedes merahasiakan kematian suaminya, yaitu Tunggul Ametung. Namun ketika Anusapati sudah agak besar,
Dia menanyakan kepada ibunya, mengapa sang amurwah bumi Ken Arok memperlakukannya berbeda dibanding saudara-saudaranya yang lain. Dia juga mempertanyakan kenapa bukan dirinya yang lebih tua, tetapi Mahisa Wunga Teleng yang dinobatkan sebagai Raja Kediri. Ken Dedes akhirnya menyingkap rahasia bahwa Anusapati hanyalah anak tiri, dan ayah kandung adalah Tunggul Ametung, mati dibunuh Ken Arok. Anusapati pun meminta keris Empu Gandring yang dipegang oleh Ken Dedes. Kemudian Anusapati menyuruh Ki Pengalasan dari desa Bati untuk menghabisi Ken Arok. Korban selanjutnya, Ki Pengalasan. Setelah menyelesaikan misinya, Ki Pengalasan segera melapor. Anusapati memberikannya hadiah, namun karena takut Ki Pengalasan menceritakan siapa yang menyuruhnya untuk membunuh Ken Arok, maka Anusapati kemudian menghabisinya. Berlanjut untuk korban selanjutnya, Anusapati. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati dinobatkan sebagai Raja Singosari. Namun dia selalu waspada. Bilik tempat tidurnya dikelilingi selokan. Halamannya dijaga ketat oleh orang-orang kepercayaannya. Panji Tohjaya, anak Ken Arok dari Ken Omang, mengetahui bahwa Ki Pengalasan hanyalah suruhan Anusapati untuk membunuh ayahnya. Dia bersiasat dengan cara mengajak Anusapati menyambung ayam. Tohjaya berhasil meminjam keris Empu Gandring dari Anusapati dan menukarnya dengan keris lain. Tohjaya tidak menyanyiakan kesempatannya. Kemudian dari belakang, Tohjaya menikam Anusapati hingga tewas. Maka terbalaslah dendam untuk pembunuhan daripada sang ayahnya Ken Arok. Tohjaya berkuasa dengan diselimuti ketakutan. Kecurigaan terutama ditunjukkan kepada Ranggawuni anak Anusapati. Ranggawuni memendam dendam atas kematian ayahnya, bersekutu dengan Mahesa Cempaka, anak Mahisa Wunga Teleng, yang tak terima tahta kerajaan Kediri diambil Tohjaya. Ranggawuni melakukan pemberontakan. Mereka menyerang istana. Tohjaya melarikan diri. Namun karena luka-luka dalam pertempuran, dalam pelarian itu Tohjaya meninggal dunia. Selepas kematian Tohjaya, Ranggawuni menaiki tahta kerajaan Singosari dengan gelar Srijaya Wisnuwardana. Mahesa Cempaka turut pula memerintah dengan gelar Narasimhamurti. Mereka mengadakan pemerintahan bersama dengan menyatukan kerajaan Singosari dan Kediri. Berikut di dalam kitab Negara Kertagama, mereka diibaratkan seperti Wisnu dan Indra. Kutukan keris Empu Gandring pun lenyap. Suksesi berdarah antara keturunan Ken Arok dan Tunggul Ametung pun pada akhirnya berakhir. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.